mempersiapkan diri menuju SNMPT yang bentar lagi akan dilaksanakan ya. Ada banyak banget materi yang akan kita bahas, tapi di kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik dulu, itu tentang persamaan linear. Saya kira sebelum kita membahas lebih detail seperti apa sih sebenarnya persamaan linear itu, kita harus tahu dulu definisi dari persamaan linear. Nah, persamaan linear itu definisinya adalah sebuah cabang di aljabar, gitu ya, di mana dia terdiri dari suku-suku yang memiliki konstanta dan variabel. Nah, variabelnya itu punya pangkat, tapi pangkatnya cuma satu. Karena nanti akan ada materi aljabar yang lain di mana ada suku-suku yang pangkat variabelnya bisa 2, 3 dan seterusnya, namanya polinom ya. Oke, jadi kembali ya, kita ulang lagi definisi dari persamaan linear itu adalah persamaan yang suku-sukunya mengandung konstanta dan variabel yang berpangkat satu ya. Apa sih suku-suku itu? Suku-suku itu adalah bagian dari satu persamaan di mana dia terdiri dari unsur-unsur yang ini ya. Jadi ada konstanta, ada variabel sama koefisien. Nah, konstanta itu bilangan konstan. Jadi tidak ada variabel di belakangnya yang mengiringi di belakangnya. Sedangkan variabel itu pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Variabel itu kalau di persamaan linear dia bisa disimbolkan dengan menggunakan abjad ya. Misalnya A, B, C, D dan umumnya digunakan huruf X atau huruf Y ya. Itu bisa diganti dengan abjad yang lain, itu fleksibel. Nah, selain konstanta dan variabel itu ada namanya koefisien. Koefisien ini adalah bilangan dia entah berapapun itu yang dianya menggambarkan jumlah variabel yang sejenis. Jadi dia berada di depan variabel ya. Nah, kalau kita kasih contoh di sini, contohnya ya. Jadi konstanta itu misalkan kita punya nilai dari 2x plus 5 ya sama dengan 3. Nah, ini adalah suku-suku. Jadi sukunya ada 2x, 5, 3 ya. Nah, mana variabelnya? Variabelnya adalah x. Jadi x adalah bilangan yang belum diketahui nilainya, digantikan dengan x ya. Nah, mana yang koefisien? Koefisien itu selalu berada di depan variabel. Jadi kalau di contoh ini koefisiennya adalah angka 2. Nah, koefisien tadi kan yang menggambarkan jumlah variabel sejenis, berarti variabel x-nya ada 2. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kita akan bahas contoh-contoh dari persamaan linear. Tapi sebelum itu, karena nanti pembahasan kita akan lebih dalam, maka kita akan bahas jenis-jenis dari persamaan linear. Nah, kita akan masuk ke jenis-jenis dari persamaan linear ya. Jadi ada 3 jenis persamaan linear, itu persamaan linear 1 variabel, persamaan linear 2 variabel, dan persamaan linear 3 variabel. Berdasarkan namanya jelas, kalau persamaan linear 1 variabel berarti persamaannya hanya terdiri dari 1 variabel. Nanti dia dibuka dengan tanda seperti itu ya. Contohnya, kalau misalkan yang 1 variabel, misalkan 3x minus 5 sama dengan 0, misalkan kayak gitu ya. Terus kalau dia persamaan linear 2 variabel berarti ya variabelnya ada 2 gitu ya. Contohnya, kalau misalkan kita buat di sini 3x plus 5y sama dengan 16 gitu, misalkan ya. Jadi variabelnya ada variabel x sama variabel y. Oke. Nah, yang ketiga itu ada jenis persamaan linear 3 variabel. Berdasarkan namanya berarti kita tahu bahwa persamaan ini akan memiliki 3 variabel yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita pakai x, y, z gitu ya. X ditambah 2y plus 6z sama dengan 13, misalkan kayak gitu. Jadi di contoh ini variabelnya ada variabel x, variabel y, variabel z ya. Nah, tentunya nanti pada saat kalian ketemu soal tentang persamaan linear, baik itu linear 1 variabel, 2 variabel, 3 variabel, kalian akan diminta mencari solusi dari persamaan itu.
Nah, solusi yang dimaksud itu adalah nilai dari variabelnya. Karena tadi kita tahu ya bahwa variabel itu adalah pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya berapa. Jadi kita akan diminta mencari berapa sih sebenarnya nilai dari variabel itu. Perhatikan persamaan berikut. 8 ditambah 4 dikali M sama dengan 28. Maka nilai M yang memenuhi yaitu... Oke, kita akan bahas soal SNBT tentang persamaan linier. Nah, ini adalah satu bentuk soal SNBT ya. Dan ini topiknya tentu tentang persamaan linier satu variabel, karena teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada M sebagai variabel yang belum diketahui nilainya berapa. Nah, di soal ini juga pertanyaannya ya ini ya, kalau diketahui sebuah persamaan 8 ditambah 4 kali M sama dengan 28, maka nilai M yang memenuhi yaitu, nah kita diminta mencari nilai M. Nah, berarti kita lakukan operasi pada persamaan linier ini. 8 ditambah 4 kali M sama dengan 28. Ya teman-teman, simpel banget ya. Kalau untuk menjawab soal ini teman-teman tinggal pindah ruaskan 8-nya, berarti nanti 4M nya sama dengan 28 kurangin 8. Berarti M nya adalah 28 kurangin 8, 20 nya dibagi sama 4 nya pindah ruas ya. Berarti nanti M nya 5. Oke. Nah, untuk soal ini berarti kita bisa tandain jawabannya adalah D. Persamaan garis berikut yang tidak akan memotong garis 2x kurangnya sama dengan negatif 2 adalah... Oke, kita akan bahas soal yang kedua. Nah, jadi di soal SNBT bentuk soalnya seperti ini. Kita diminta untuk mencari mana sih sebenarnya garis yang tidak akan berpotongan dengan garis 2x min y sama dengan negatif 2. Nah, sebelum itu balik lagi ke materi kita, karena topik ini tentang persamaan linier. Teman-teman perlu ingat kenapa ini disebut dengan persamaan linier, karena hubungan setiap sukunya itu bisa digambarkan dalam diagram kartesius ya. Jadi dia bisa digambarkan dalam satu garis lurus di dalam satu kartesius. Jadi kartesius itu kan punya nilai punya sumbu x sama sumbu y. Nah, variabel itulah yang akan kita cari nantinya. Nah, tetapi karena di soal ini menentukan titik potong, nah dan garisnya kan ada banyak ya, berarti kan kita harus menguji apakah garis 2x min y sama dengan min 2 ini punya hubungan yang seperti apa dengan garis yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, teman-teman, kalau kita punya dua garis, maka hubungan dari garis itu ada dua. Dia saling linier atau dia satu garis, atau bisa aja dia sejajar gitu ya, atau garisnya berpotongan. Berpotongan ini bisa berpotongan dengan sudut 90 derajat, artinya berpotongan tegak lurus, atau tidak ya, intinya ada titik potong. Nah, karena di soalnya bertanya apakah garisnya akan memotong garis yang lain, berarti kita hanya cukup ngecek, kita pastikan garisnya sejajar. Kalau dia sejajar, maka ada hubungan dua garisnya, yaitu dia saling sejajar. Garis itu pasti punya kemiringan atau kita sebut namanya gradien. Jadi kalau garis itu saling sejajar, misalkan ini ada garis G dan ini ada garis K. Garis G dan garis K ini dikatakan sejajar kalau seandainya kemiringannya sama. Kemiringan itu adalah gradien, simbolnya M. Berarti M dari garis G akan sama dengan M dari garis K. Kalau gradiennya sama, berarti dia sejajar dan artinya dia tidak akan saling berpotongan. Nah, soal ini cukup kita cari gradien dari masing-masing garisnya aja. Nah, karena soal kita bentuknya adalah 2x min y sama dengan 2, kita bisa cari gradiennya. Kalau ini bentuk umumnya ax plus by sama dengan c, maka gradien itu adalah negatif a per b. Jadi teman-teman tinggal ambil koefisien di variabel x dibagi dengan koefisien di variabel y, terus
2 bagi 1, 2. Maka dari sini punya gradien sama dengan 2. Nah, kita akan ngecek satu persatu dari 4 garis yang ada di soal untuk memastikan apakah dia saling sejajar atau enggak, ya. Mulai dari persamaan yang pertama, 2y sama dengan 4x plus 5, ya. Simpelnya kalau teman-teman ketemu soal yang bentuknya seperti ini, sebenarnya teman-teman bisa ubah bentuknya ke y sama dengan mx plus y. Jadi m-nya itu ada di depan variabel x dengan syarat y-nya sendirian di sebelah kiri. Berarti kalau teman-teman punya bentuk yang seperti ini, ubah dulu ya. 2-nya kita buat jadi 1, berarti semuanya kita bagi dengan 2. Maka ini persamaannya y sama dengan 4/2x ditambah 5/2, atau y-nya sama dengan 2x plus 5/2. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti sesuaikan dengan yang ada di persamaan umum, maka m-nya berapa? Ya, m-nya sama dengan 2. Sama nggak dengan garis yang di soal tadi? Ya, sama. Berarti kalau dia sama artinya dia sejajar dan tidak saling memotong. Berarti yang satu itu benar. Lanjut ya ke persamaan yang kedua. Maksudnya 2y plus x sama dengan 3. Berarti kalau kita cari berapa gradiennya, dengan rumusnya kayak yang pertama tadi ya. Kan bentuknya bisa bentuk umum ya, sama ya. Ada ax plus by sama dengan c, berarti m-nya adalah negatif a per b. A-nya harus koefisien di depan variabel x, berarti yang ini 1. Ya, di depan variabel x itu koefisiennya 1 dibagi dengan b. B itu adalah koefisien di depan variabel y, di sini 2. Nah, m untuk garis yang kedua itu negatif setengah. M yang ada di soal itu 2. Berarti gradiennya sama atau enggak? Enggak. Kalau enggak sama, berarti pasti dia saling berpotongan di satu titik. Maka persamaan yang kedua pasti dia memotong. Jadi salah. Oke. Kita lanjut ke persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga, y dikurang 2x plus 4 sama dengan 0. Oke. Ini bentuknya sama ya, sama kayak persamaan yang di awal tadi atau persamaan yang nomor 2. Hanya aja 4-nya sebagai konstanta itu berada di sebelah kiri. Gak masalah karena mencari gradien tadi kita hanya butuh koefisien di depan variabel x sama koefisien di depan variabel y. Ingat rumusnya negatif a per b. A itu adalah koefisien di depan variabel x, jadi negatif 2 dibagi b. B itu koefisien di depan variabel y, ini 1. Berarti negatif kali negatif positif, positif 2 dibagi 1, 2. M-nya 2, sama kan ya dengan persamaan yang ada di soal, sama-sama 2. Berarti kalau sama-sama 2, maka ini akan memotong persamaan garisnya di soal. Jadi 3 persamaan garis 3 itu benar. Nah, teman-teman ada trik untuk menjawab soal ini. Jadi karena tadi ada 4 persamaan ya, kita udah ngecek nih satu-satu. Ternyata yang 1 benar, yang 2 salah, 3-nya benar. Jawabannya sebenarnya langsung aja teman-teman tandain B, karena yang benar cuma 1 dan 3. Di SNMPT itu polanya kalau kita punya 4 persamaan dan dicek satu-satu, itu pasti opsi A-nya adalah 1, 2, 3, opsi B-nya 1, 3, opsi C-nya 2, 4, opsi D-nya 4 saja, opsi E-nya semua benar. Jadi kalau teman-teman udah tahu nih jawabannya 1 dan 3, ya udah, karena nggak usah dicek lagi. Oke? Diketahui x tambah z sama dengan 2, apakah hasil dari x tambah 2y tambah 3z merupakan bilangan bulat? Apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Oke, kita akan bahas soal yang ketiga, dan soal yang ketiga ini bentuknya seperti yang di sini ya. Jadi kita memiliki persamaan x ditambah z sama dengan 2. Lalu pertanyaan di soalnya, apakah hasil dari x ditambah dengan 2y ditambah dengan 3z adalah bilangan bulat? Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada 3 variabel yang dimiliki oleh persamaannya. Berarti kalau kita diminta mencari nilai x, 2y,
variabel dan ini cuma 2 variabel, ada satu variabel yang belum diketahui dan kita harus mencari tahu itu. Artinya untuk soal ini harusnya kita cari masing-masing dari variabelnya. Tapi ada satu dari pernyataan 1 itu diketahui Y plus 4Z sama dengan 4. Nah teman-teman, ini yang mau dicari. Terus persamaan soalnya ini. Terus ini yang diketahui. Kira-kira kita bisa nggak nyari tiga variabelnya? Ini X plus Z sama dengan 2, berarti variabel Y-nya 0. Kalau yang ini Y plus 4Z sama dengan 4, bisa dicari nggak nilainya? Oke, coba ya kita sama-sama kerjain. Ini X plus Z sama dengan 2. Oke. Kalau kita mau eliminasi si Z-nya, berarti ini harus dikali 1, ini dikali 4. Nah, kita eliminasi berarti menyamakan koefisien dari variabel yang pengen dieliminasi. Karena variabel yang mau dieliminasi itu adalah Z, berarti variabelnya harus kita samakan. Kalau yang atas variabelnya 4, berarti yang bawah Z-nya juga harus punya variabel 4. Supaya punya variabel 4, berarti semua persamaannya harus dikalikan 4. Jadi Y ditambah 4Z sama dengan 4 dan 4X ditambah 4Z sama dengan 8. Kita eliminasi. Y dikurangin 4X berarti tetap ya Y min 4X. 4Z dikurang 4Z habis 0. 4 dikurangin 8 negatif 4. Ketemu nggak? Bisa jawab soal ini? Enggak. Berarti kalau gitu pernyataan 1 saja nggak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua itu 2X plus Y sama dengan 6. Nah soalnya ini tadi mau jawab ini, berarti coba kita eliminasi. Bisa nggak kita menentukan jawaban untuk soal ini? Kita tulis ya, berarti X ditambah Z sama dengan 2. Kita samain lagi koefisiennya, karena di sini yang sama itu variabel X. Supaya bisa dieliminasi berarti X yang atas kali 1 ini kali 2 ya. Berarti kita punya 2X plus Y sama dengan 6, 2X plus 2Z sama dengan 4. Kita eliminasi, 2X kurang 2X itu 0, Y kurangin 2Z, Y kurangin 2Z sama dengan 6 kurangin 4, 2. Y min 2Z, sedangkan di sini harusnya 2Y ditambah 3Z, tetap nggak bisa dijawab. Berarti pernyataan 2 juga nggak bisa. 1 nggak bisa, 2 nggak bisa. Nah, teman-teman ingat ya, ada opsi yang ketiga. Apakah pernyataan 1 dan 2 kalau digabungkan itu bisa untuk menjawab soal ini? Sekarang kita coba, kita gabungkan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Nah, karena pernyataan 1 itu ketika kita eliminasi dengan soal dapatnya persamaan ini misalkan aku bikin persamaan yang ketiga ya. Nah, terus persamaan dari pernyataan 2 itu 2X plus Y sama dengan 6, dan ini Y min 4X sama dengan 4. Ya, variabelnya sama kan? Berarti kayaknya kita akan dapat nih berapa nilai dari X dan Y-nya. Kita lihat saja ya. Berarti 2X plus Y sama dengan 6. Ini dari persamaan yang ada di pernyataan 2. Lalu persamaan 3 yang tadi kita buat, aku pindahin ke depan ya. 4X plus Y sama dengan negatif 4. Sama aja ya. Oke, sekarang lihat yang koefisiennya udah sama dan bisa langsung dikurangkan. Berarti Y-nya yang kita kurangin, 2X dikurang negatif 4X. Negatif ketemu negatif positif, berarti 2 tambah 4 jadinya 6X. Y dikurangin Y habis sama dengan 6 dikurangin negatif 4. Berarti 6 ditambah 4, 10. Berarti X-nya 10 per 6 disederhanakan dibagi 2, sama-sama dibagi 2 berarti 5 per 3. Oke. Kalau kita berhenti sampai di sini, kira-kira menurut teman-teman jawaban ini hasilnya akan bilangan bulat kah? Masih ragu-ragu ya, maka harus dipastikan
variabel yang lain nilainya berapa ya. Karena X sudah dapat, berarti kita tinggal cari nilai Y-nya. Oke, Y-nya kita cari dari sini. Oke, kita tinggal substitusi X ke persamaan bebas ya, mau persamaan 2 atau persamaan 3 ya. Misalnya kita ke persamaan 1 aja. Persamaan 2 ya. Karena ada di pernyataan 2. Nah, ini 2X plus Y sama dengan 6, berarti 2 kaliin sama nilai X. Substitusikan nilai X yang udah kita ketahui, 5/3 ditambah Y sama dengan 6. 2 kali 5 10, berarti ini 10/3 ditambah Y sama dengan 6, berarti Y-nya adalah 6 dikurangin 10/3. Samain penyebutnya ya, masih ingat teman-teman, 6 ini per 1 tinggal dikali silang. 6 kali 3 18, kurangin 1 kali negatif 10 negatif 10 ya, per 3, berarti ini 8/3. Oke, Y-nya adalah 8/3. Sekarang langsung aja kita mencari nilai Z-nya. Teman-teman lagi-lagi bebas mau mencarinya dari pernyataan yang mana, yang penting nanti jawabannya ketemu ya. Nah, di sini kita substitusiin aja ke persamaan yang ada di soal ya, karena persamaan yang di soal adalah X plus Z sama dengan 2. X-nya tadi yang ini substitusiin aja, berarti X sama dengan 5/3 ditambah Z sama dengan 2, berarti Z-nya adalah 2 dikurangin 5/3. Lagi-lagi disamain penyebutnya 3 ya. Ini kali silang, 2 kali 3 6 dikurangin, ini kan per 1 ya, 1 kali negatif 5 berarti negatif 5. Ini 1/3. Oke, nah kita udah punya semua nilai variabelnya. Variabel X-nya adalah 5/3, variabel Y-nya 8/3, variabel Z-nya adalah 1/3. Langsung aja kita. Oke, sekarang kita ke soalnya. Tinggal substitusi ya semua nilai dari variabel X, Y, dan Z-nya. Berarti X-nya 5/3 ditambah 2 kali Y-nya 8/3 ditambah dengan Z-nya 3 kali 1/3. Ini 5, penyebutnya kan semuanya per 3 ya. Nah, sama. Berarti ini 5 tambah 2 kali 8 16 tambah 3 kali 1 3. Berarti 5 tambah 16 21, 21-nya tambahin 3 24 dibagi 3 8. Oke, berarti hasilnya bilangan bulat. Maka harusnya kita menggunakan persamaan 1 dan 2, pernyataan 1 dan 2 untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau 1 dan 2 dikombin harus dipakai, berarti nanti opsinya adalah C. Buat kalian yang akan mengikuti SNBT, tentu tantangan kita bukan cuma untuk ngerjain soal, tapi kita berpacu sama waktu. Dan aku tahu banget nih teman-teman pasti khawatir akan kehabisan waktu kalau ngerjain soal ini dengan cara yang sepanjang ini ya. Nah, aku kasih trik biar teman-teman gak perlu menjawab soal ini gitu ya. Maksudnya menghitungnya sampai selesai gak perlu, karena kita hanya fokus pada pertanyaannya saja. Jadi hanya sampai pada langkah 1 dan 2 teman-teman udah bisa tahu jawaban dari soal ini apa. Oke, balik ke soal tadi. Kan ini ada persamaan X plus Z sama dengan 2, dan pertanyaannya adalah apakah hasil dari X plus 2Y plus 3Z itu adalah bilangan bulat. Kalau pertanyaannya apakah persamaan X plus 2Y plus 3Z adalah bilangan bulat, maka jawabannya hanya ada 2 kemungkinan, ya atau tidak, gitu kan. Nah, berarti teman-teman pada saat kita ngecek dari persamaan 1, kan kita udah tahu ya, pakai persamaan 1 ternyata nggak bisa jawab pertanyaan ini. Dan kalau pakai pernyataan 2 ternyata nggak bisa. Tapi dia harus digabungkan 1 dan 2 supaya ketemu jawabannya. Jadi harus dieliminasi dan disubstitusi. Nah, teman-teman, tadi dari soal ini kita udah tahu bentuknya, bentuk persamaan linear 3 variabel. Karena kalau pakai pernyataan 1 hanya ada 2 variabel. Ketika digabungkan
variabel yang belum ketemu. Terus pas di pernyataan 2 juga sama, kita cek ada 2 variabel. Ternyata pas kita eliminasi dengan pernyataan yang ada di soal, persamaan yang ada di soal, itu masih ada variabel yang belum ketemu. Berarti harusnya dikombinasikan supaya saling menemukan jawaban. Nah, kalau sudah sampai di situ, sebenarnya teman-teman bisa langsung tandain jawabannya C. Dua-duanya harus dipakai. Teman-teman nggak perlu mencari berapa nilai dari variabel X, variabel Y, dan variabel Z-nya. Ya, itu aja triknya. Dan sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya.